Akumulasi versus distribusi. Hari ini kita akan analisa dua saham. Dua-duanya koreksi dalam banget. Dua-duanya, kalau kalian buka broker summary-nya, kelihatan jualan gede banget. Smart money-nya keluar. Pola di Broksum-nya mirip. Tapi yang satu itu negatif, yang satu lagi malah positif. Yang satu pemiliknya exit, retail nyangkut. Yang satunya lagi, smart money lawan smart money. Jualan gedenya malah lagi diserap sama bandar yang nambah barang. Dan ini bagian yang bikin banyak retail salah langkah. Dari Broksum doang. Dari Broksum doang, kalian nggak akan bisa bedain yang mana. Broksum nunjukin ada yang jualan gede. Tapi dia nggak bisa nunjukin siapa yang jualan dan kenapa. Yang bisa jawab itu cuma satu hal, fundamentalnya. Hari ini kita akan bedah dua saham, DADA dan IMPC. Kita baca Broksumnya barengan. Terus kita dekode pakai fundamental. Supaya di akhir kalian bisa bawa pulang cara baca Broksum plus fundamental untuk saham apapun yang kalian lagi pegang sekarang. Sebelum lanjut, satu hal penting. Ini bukan rekomendasi beli atau jual. Saya bedah pola publik dari data IDX dan laporan keuangan. Semua angka ada sumbernya. Keputusan investasi tanggung jawab kalian sendiri. IMPC menurut data Broksum masih akumulasi per sekarang. Tapi saya sendiri masih pegang 0 IMPC ya guys. Saya lihat makronya masih belum kondusif buat agresif lagi di IHSG. Jadi masih wait and see. So invest at your own risk. Do your own research. Tapi kita bisa lihat polanya sebagai pembelajaran barengan. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu, biar kita sefrekuensi. Broker summary atau Broksum itu data publik yang nunjukin di satu saham. Broker mana yang lagi paling banyak beli, dan broker mana yang lagi paling banyak jual. Ini alat paling powerful buat retail, karena dia nunjukin aliran barang yang nyata. Bukan cuma bayangan harga doang di chart, tapi Broksum punya satu kelemahan dasar. Dia nunjukin aksi, tapi nggak nunjukin motif. Saya kasih analogi. Bayangin kalian lihat CCTV, ada orang yang lari kenceng keluar dari satu gedung. Kalian tahu dia lari, tapi kalian nggak tahu dia lari karena dikejar maling atau dia sendiri yang maling lagi kabur. Aksinya sama persis, lari, tapi motifnya beda total. Broksum itu CCTV-nya. Dia nunjukin smart money lagi jualan gede, tapi jualan gede itu bisa dua hal yang motifnya beda total. Yang pertama, distribusi. Pemilik emiten yang tahu perusahaannya nggak ada aksi corporate signifikan, lagi ngelepas barang ke retail di harga tinggi sebelum dia exit. Ini jualan yang beracun ya. Yang kedua, kebalikannya. Aliran dana asing atau dana indeks lagi keluar karena alasan teknis dari luar, bukan karena perusahaannya jelek. Dan jualan mereka itu justru diserap, ditampung sama bandar lokal yang justru lagi nambah barang. Ini jualan yang ada penadahnya. Dua-duanya muncul di Broksum sebagai jualan gede smart money. Mata telanjang nggak bisa bedain. Yang bisa bedain cuma fundamentalnya. Siapa yang jualan dan kenapa. Hari ini kita praktek langsung, dua saham. Saya baca Broksumnya terus kita coba decode dengan fundamental. Saham pertama, DADA. Diamond Citra Propertindo. Perusahaan properti kecil yang kantornya di Depok. Oke, kita coba lihat Broksumnya dulu. Sepanjang saham ini terbang naik, di Broksumnya ada satu pola yang konsisten. Broker yang terafiliasi sama pemilik adalah sekuritas asing namanya UOB Kay Hian. Mereka jualan terus dari awal saham ini naik. Awalnya perlahan, lalu ditimpuk dalam satu hari pada tanggal 10 Oktober 2025. Harganya lalu ARB berjilid dan sampai sekarang masih tidur di 50 perak. Jadi kita lihat nih ya, Broksum DADA dari tanggal 1 Agustus pas awal mulai ngepump sampai 9 Oktober. Top 4 buyernya retail semua. Top sellernya siapa? Kode AI. AI itu sekuritas UOB Kay Hian. Nih ya, kita lihat di sini UOB Kay Hian. Nih ya, top 4-nya XL dari Stockbit ya. CC, XQ, XC. Jadi ini retail semua guys yang beli. Nah, kita juga bisa ngelihat ke website IDX. Ketik 5%. Nih ya, di sini ketik 5%, terus masukin tanggalnya dari tanggal berapa. Anggaplah kita bisa coba masukin tanggal 10 Oktober ya guys ya. Jadi sini saya udah download tanggal 10 Oktober punya PDF. Ini kita klik dari sini nih guys. Ya, ini kita lihat DADA di sini. DADA. Mereka menggunakan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Jadi ini adalah broker yang terafiliasi dengan owner ya. Udah tertulis jelas di sini. Jadi selama DADA naik, pengendalinya jualan terus. Lalu pas tanggal 10 Oktober, kita lihat 10 Oktober nih guys ya, AI-nya jualan 238,8
3 miliar. Ya, ini kita lihat, ini candle-nya kayak gini nih guys. Yang beli siapa? XL, CC, YP, XC, PD. Ini sampai 100M loh XL belinya. Emitennya jualan 238 miliar. Laporan 5%-nya baru kita bisa lihat 3 hari kemudian. Kita coba download yang tanggal 13 Oktober ya. Di sini baru kita bisa lihat nih, konfirmasi dia bukan yang jualan. Oke, di sini kita turun lagi sampai ketemu dada. Nah, tuh, ini tanggal 13 Oktober nih guys. Karena yang terlapor di sini tuh telat 3 hari. Jadi kita bisa lihat di sini, nih dia mengurangi kepemilikannya sebesar 13,9 juta lot. Ya, ini kan dalam saham ya, lot itu kan dihilangin 20 ya. Jadi 13,9 juta lot. Nah, kita ngelihat lagi ke Stockbit. Di sini AI-nya jualan 13,7 juta lot. Jadi angkanya mirip banget. Jadi udah jelas banget ini pengendalinya yang jualan. Ini berkurang 13,9 juta lot. Ini dari 42 juta lot berkurang jadi 28 juta lot kepemilikannya dia. Tuh. Dari 56% jadi 37,9%. Nah, di titik ini kalau cuma baca Broksum, infonya masih belum lengkap. Sekarang kita coba decode pakai fundamental. Dan ini di mana ceritanya jadi jelas ya. Pertanyaan pertama, perusahaan ini sebenarnya cuannya berapa? Laporan keuangan auditan 2024, Dada cuma cetak laba bersih sekitar 1,1 miliar rupiah. 1,1 miliar. Revenue setahun cuma 37 miliar. Anggap aja dia jualan rumah, karena perusahaan properti kan. Per rumah harganya 1 miliar. Artinya setahun dia cuma jualan 37 rumah. Sekarang kita lihat harganya pas lagi di pump ya. Di puncaknya 10 Oktober 2025, harga Dada nyentuh Rp240 per lembar. Dengan jumlah saham sekitar 7,4 miliar lembar. Itu artinya market cap-nya itu nyentuh sekitar 1,8 triliun rupiah. Tahan dulu, perusahaan yang labanya 1,1 miliar setahun dihargain 1,8 triliun. Kalau kalian bagi, itu price to earning ratio-nya sekitar 1.600 kali. Saya ulang biar kerasa, 1.600 kali laba. Emang benar developer properti wajar PER-nya tinggi. Penilaiannya pakai RNAV, nilai aset tanahnya, bukan laba berjalan. Pani aja di puncaknya pernah di atas 500 kali. Tapi Pani punya cadangan lahan sekitar 1.845 hektar yang tanahnya nyata. Penjualan pemasaran atau marketing sales 6 triliun rupiah yang udah terkontrak. Dada gimana? Total aset 639 miliar. Laba miliaran dan 0 angka marketing sales yang dipublikasi. Per 1.600 kali itu 3 kali lebih mahal dari kasus paling ekstrim di sektornya. Tanpa satupun fundamental yang bisa nahan. Terus naiknya gara-gara apa? Disinilah cover story-nya masuk. Pas saham ini lagi terbang, media rame ngabarin katanya Vanguard, manajer aset terbesar di dunia, lagi ngelirik Dada. Bahkan ada yang sebut target harga Rp230.000. Dari Rp240 ke Rp230.000. Yang penting adalah cerita akuisisi ini gak pernah ada buktinya. Rumornya pertama muncul di media tanggal 12 Agustus 2025. Dan versi awalnya bukan Vanguard. Yang disebut pertama justru 2 raksasa properti Jepang, Kajima sama Mitsubishi. Pas harga Dada masih belasan perak. Terus tanggal 22 Agustus, perusahaannya sendiri bikin keterbukaan informasi. Bilang ada penjajakan awal sama calon investor asing. Tapi belum ada perjanjian yang mengikat. Penyataan setengah matang ini keluar pas harga lagi naik kenceng. Nama Vanguard baru nyambung ke cerita sekitar pertengahan September. Lengkap sama target 230.000. Tanggal 10 Oktober, ownernya distribusi, jualan masif. Dan baru tanggal 20 Oktober, setelah owner kelar jualan, perusahaannya tegas menyangkal. Gak ada perjanjian, gak ada komunikasi, gak ada negosiasi soal pengambil alihan. Jadi urutannya jelas, rumor dulu, perusahaan kasih sinyal ambigu, harga naik, owner jualan, baru dibantah. Sekarang gabungin sama Broksum yang tadi. Sambil cerita Vanguard bikin retail semangat masuk, apa yang dilakuin pemiliknya?
pengendalinya PT Karya Permata Inovasi Indonesia. Yang tadi kita lihat lepas dari 56 ke 37,9% di 10 Oktober. Terus lanjut jualan sampai tinggal sekitar 21% di Januari 2026. Dia jualan masif justru pas ada cerita bagus. Dan siapa yang nampung? Retail. Setelah distribusi selesai, porsi retail di saham ini membengkak jadi sekitar 70%. 70% saham yang nyangkut di tangan retail. Apa yang terjadi setelah pemiliknya selesai jualan? Harganya gak ada yang nahan. Dari Rp240 anjlok beruntun, kena auto reject bawah berhari-hari, sampai mendarat di Rp50. Harga gocap. Dan sampai sekarang, laporan keuangannya bahkan dapat catatan going concern dari auditor. Artinya ada keraguan apakah perusahaan ini sanggup terus beroperasi. Jadi verdiknya jelas, jualan gede di Broksum, Dada itu distribusi. Pemiliknya exit ke retail, pakai cerita akuisisi yang nggak pernah ada. Ini contoh klasik jualan distribusi. Tapi biar adil, kita lihat sisi sebaliknya juga coba. Sisi yang bisa dibilang positif dari Dada. Jadi dia memang bisnis beneran, bukan kertas kosong. Ada asetnya, ada pendapatannya walaupun kecil. Kalau asetnya beneran ada dan tidak bermasalah, secara teori ada backingnya. Tapi resikonya jauh lebih besar. Catatan going concern itu serius. Labanya tipis banget. Gak ada katalis fundamental jangka pendek buat balikin kerugian retail yang nyangkut dari puncak. Dan ada beberapa tanda tanya soal kualitas aset. Termasuk piutang dari pihak afiliasi yang diubah jadi uang muka pembelian tanah yang sampai ditanyain bursa. Pelajaran dari Dada, fundamental yang kosong nggak bisa nopang harga selamanya. Begitu pemiliknya selesai jualan, harga balik ke nilai sebenarnya. Sekarang saham kedua, IMPC, Impact Pratama Industri. Dan ini sengaja saya pilih karena ceritanya itu kebalikan total dari Dada. Kita coba baca Broksumnya dulu. Sama kayak tadi, kita lihat dari tanggal 3 Februari pas crash awal. Siapa yang beliin terus sampai sekarang? Kita lihat ya, ini 3 Februari nih guys ya, di bottom. Per video ini direkam, harganya cenderung sideways turun. Tapi broker SQ udah beli 500 miliar lebih. Ada LG sama RF juga. Ini broker-broker smart money lokal. Kalau LG sama RF udah main bareng, biasanya mereka itu duet maut. Yang jualan siapa? BK, YU, AZ, KZ. Ini semua asing yang lepas. Sama-sama smart money, tapi yang jualan rata-rata itu asing. Jadi di permukaan, Broksum IMPC sekilas mirip sama Dada. Ada smart money, yaitu broker asing, yang lagi ngelepas barang gede-gedean sambil harganya jatuh. Kalau kalian cuma lihat ini, mungkin kalian bisa panik. Mikir ini distribusi juga, sama kayak Dada. Tapi ingat pelajaran tadi, Broksum nunjukin aksi, bukan motif. Asing jualan gede itu bisa karena perusahaannya jelek, atau bisa karena alasan teknis dari luar yang nggak ada hubungannya sama kinerja. Kita harus buka fundamentalnya buat tahu yang mana yang benar. Kita coba di-quote ya. Pertanyaan pertama, yang sama kayak Dada. Perusahaan ini cuannya berapa? Dan di sini langsung kelihatan bedanya. IMPC itu pabrik bahan bangunan yang udah jalan dari 1981. Mereka bikin atap UPVC, panel komposit aluminium. Merek-merek kayak Alderon sama Laser Tough. Tahun 2025, revenue-nya sekitar 4,3 triliun rupiah. Naik sekitar 10%. Laba bersihnya 620 miliar rupiah, naik 15%. Return on equity-nya atau imbal hasil atas ekuitas sekitar 28%. Utangnya rendah. Bandingin sama Dada yang labanya 1,1 miliar. IMPC labanya 620 miliar. Ini bukan perusahaan kertas, ini bisnis nyata yang ngehasilin duit beneran. Tiap tahun tumbuh. Ini pertanyaan kuncinya, dan jawabannya bukan di laporan keuangan IMPC, tapi di luar, di aliran dana global. Tanggal 27 Januari 2026, MSCI, lembaga yang bikin indeks saham global yang diikutin dana-dana asing, ngumumin pembekuan sementara buat semua perubahan indeks saham Indonesia. Interim freeze. Alasannya, MSCI khawatir soal transparansi data kepemilikan dan struktur kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi di pasar kita. IMPC itu sebelumnya kandidat buat masuk indeks MSCI. Begitu ada pembukuan ini, ekspektasi dana asing yang tadinya bakal masuk jadi hilang. Jadi dana yang tadinya beli IMPC buat ngarep masuk indeks, mereka punya alasan buat keluar.
Dan pengumuman ini juga mukul IHSG, turun lebih dari 6% dalam 2 hari. IMPC sendiri udah turun lebih dari 50% sampai sekarang. Jadi asing jualan di IMPC itu bukan karena laba 620 miliarnya jelek. Itu karena aliran dana indeks dan masalah teknis MSCI dari luar. Motifnya beda total sama Dada. Dan ini yang bikin kasusnya menarik. Selama asing masih keluar gara-gara pembukaan MSCI ini, yang nampung di harga bawah itu dana lokal dan emiten sendiri. Kalau nanti MSCI kasih outlook yang lebih baik, dana asing balik lagi. Yang diuntungkan bukan asing yang keluar dulu, tapi yang udah posisi dari bawah. Ini beda secara mekanik dari distribusi Dada, di mana yang rugi ya retail yang beli pas harganya udah tinggi. Sekarang siapa yang nampung jualan asing itu? Disinilah sisi akumulasinya. Menurut keyakinan saya, SQ ini adalah broker yang terafiliasi dengan emitennya. Jadi kalau kita lihat keterbukaan informasi 5%, SQ ini nggak ada di situ guys. Di sini saya udah ngumpulin keterbukaan informasi sejak tahun lalu malahan. Jadi dari awal Desember, saya download semuanya, saya masukin di sini semuanya guys. Ya, terus saya compile, bikin Excel di sini. Nah ini kita coba lihat untuk per Desember 1 ya. Nah di sini kita lihat IMPC guys. Tuh, dia pakai Verdana, Ciptadana, Deutsche Bank, Trimegah. Ciptadana. Trimegah ini LG ya. Nah, jadinya kita dilihat di sini, yang beli kebanyakan SQ. LG juga ada, Trimegah ya. Ini yang terafiliasi dengan owner secara langsung ya. Tapi kebanyakan itu SQ. Kenapa SQ? Menurut keyakinan saya, mereka sengaja misahin. Karena MSCI memberikan syarat free float. Jadi kalau misalnya mereka beli lagi dengan LG, apalagi pakai nama emitennya lagi, itu tujuan awalnya untuk menambahkan free float jadi hilang. Jadi verdict awalnya, jualan gede di Broksum IMPC itu lebih ke arah akumulasi. Asing keluar karena aliran dana, bukan karena kinerja, dan diserap sama bandar lokal. Tapi IMPC ini ya nggak sempurna juga. Kalian harus dengar bear case-nya. Pertama, soal jualan pengendali yang lebih besar. Kalau kita zoom out ke 6 bulan penuh, pengendalian utamanya Harimas Tunggal Perkasa. Sebenarnya net jual, bahkan di Desember 2025, sebelum harga jatuh. Mereka itu jualan sekitar 949 miliar rupiah pas harganya lagi kuat. Jadi pola lengkapnya, pengendalinya jualan gede pas harga lagi tinggi. Terus beli balik sedikit-sedikit pas harganya turun. Beli pas turun itu bisa jadi akumulasi, tapi bisa juga cuma jaga harga, sambil yang gede udah keluar duluan di atas. Kedua, soal valuasi. Walaupun udah turun jauh dari puncak, IMPC ini masih mahal. Pernya, tergantung sumber dan basis hitungannya, ada di rentang yang lebar, dari sekitar 37 kali sampai di atas 100 kali. Apapun angka pastinya, semua sumber itu setuju. Ini saham yang dihargain premium. Perusahaannya bagus, tapi di harga yang udah ngitung pertumbuhan jauh ke depan. Ketiga, soal flow tipis dan konsentrasi. Saham IMPC yang beredar di publik cuma sekitar 21%. Sisanya dipegang sekelintir pihak. Dan ironisnya, justru konsentrasi tinggi sama flow tipis inilah yang bikin MSCI gak percaya. Flow tipis bikin harga gampang digerakin sama sejumlah pihak dan susah dipercaya sama investor asing. Jadi struktur yang sama yang bikin bandar yang kuat bisa nampung, juga struktur yang bikin asing kabur. Jadi IMPC ini bukan kebalikannya Dada yang sempurna, bisnisnya nyata. Jualan asingnya beralasan teknis, bukan kinerja. Dan ada penadah lokal atau bandar lokal. Itu sisi akumulasinya. Tapi pengendalinya net jual di rentan 6 bulan. Valuasinya mahal dan floatnya tipis. Itu sisi resikonya, dua-duanya nyata. Sekarang kita coba bedah kepemilikan 5%-nya. Kalau kita zoom out ke 6 bulan penuh, pengendali utamanya Harimas Tunggal Perkasa. Mereka net sell. Saya download nih ya. Ini kita tracking pergerakan ownernya sejak Desember 2025. Ini ada 1 Desember sampai data terakhir dari sini itu 3 Juni ya. Gitu. Jadi ini kompilasi dari PDF yang tadi guys, yang saya download dari IDX. Terus kita masukin ke Excel supaya bisa ngikutin pergerakan IMPC. Nih, mereka jualan terus nih pas Desember nih. Ini harganya lagi bagus. Tuh, mereka jualan dari 24% menjadi 19% mereka punya kepemilikan. Jadi turun 5%. Dan at the same time,
mereka dapat kas sekitar 2 triliun. Nih, totalnya mereka dapat 2 triliun. Dari dokumen 5%, nggak ada catatan ownernya buyback lagi sejak itu. Kenapa? Karena tujuan awal mereka jualan itu buat memenuhi syarat free float MSCI. Kalau mereka buyback, tujuan awalnya jadi berubah. Yang bisa mereka lakuin adalah nunjuk nominee. Dengan war chest 2 triliun, mereka punya peluru yang banyak buat nahanin selling pressure sekarang. Kita bisa lihat SQ udah ngeluarin 500 miliar lebih buat beli. LG hampir 200 miliar. Menurut dugaan saya, pemiliknya ini terafiliasi sama ownernya dan war chest-nya masih banyak. Tapi saya ngomong gini bukan buat nyuruh kalian beli IMPC ya. Saya ulangin, per hari ini saya masih belum beli IMPC sama sekali. Karena harganya masih cenderung sideways downtrend. Dan kemarin sempat ARB juga. Nih, kita lihat harganya IMPC, guys. Dia masih downtrend ini. Jadi menurut saya, it's not smart to buy now. Ngapain saham downtrend kita beli? Perusahaannya juga bukan perusahaan saya. Ngapain kita pakai modal kita buat bantu nahanin harga? Modal retail berapa sih? 1 juta, 5 juta, 100 juta, 1 M, 10 M. Bisa apa kita? Ini bandarnya loh, nahanin 700 miliar. Kalau saya punya duit segitu pun, nggak akan saya pakai buat nahanin harganya. Mending taruh deposito. Tapi IMPC masuk watchlist saya. Begitu downtrend ini berubah jadi uptrend, baru saya akan consider buat beli. Analisa lagi. Sekarang sih saya persilahkan bandarnya aja yang beliin terus. Semangat, semangat. Saya lebih suka average up daripada average down. Nah, dari 2 kasus ini, kita bisa tarik satu cara baca yang bisa kalian bawa pulang. 3 langkah yang bisa kalian pakai ke saham apapun yang kalian pegang. Langkah pertama, siapa yang jualan? Buka broksumnya. Yang lepas barang itu pemilik emiten dan broker afiliasinya atau asing dan dana indeks. Ini beda besar. Pemilik yang jualan masif di sahamnya sendiri itu sinyal merah. Dia tahu sesuatu yang kalian nggak tahu. Sementara asing keluar karena aliran dana global. Itu sering nggak ada hubungannya sama kualitas perusahaan. Di dada yang jualan pemilik. Di IMPC yang jualan asing karena MSCI. Langkah kedua, beritanya nyata atau cuma cerita. Tiap saham yang lagi gerak liar pasti ada narasinya. Tanya narasi ini ada dasarnya nggak? Ada keterbukaan informasi resmi? Ada laporan keuangan yang didukung? Ada pernyataan dari pihak yang disebut? Atau cuma kabar pasar yang nggak ada yang mau tanggung jawab? Di dada, cerita Vanguard itu kabar kosong. Bahkan perusahaannya sendiri nyangkal. Di IMPC, alasan jual asing itu MSCI freeze yang diumumin resmi dengan tanggal yang jelas. Langkah ketiga, fundamentalnya dukung harganya nggak? Ini palang pintu terakhir. Perusahaan ini cuan berapa? Harganya masuk akal nggak dibanding labanya? Di dada, laba 1,1 miliar dihargain 1,8 triliun per 1.600 kali. Itu nggak ada dasarnya. Harganya bakal balik turun. Di IMPC, laba 620 miliar, bisnis nyata, walaupun valuasinya tetap premium dan harus diwaspadai. 3 langkah itu, siapa yang jualan, beritanya nyata atau enggak, fundamentalnya dukung apa enggak. Broksum kasih kalian langkah pertama. Tapi langkah kedua sama langkah ketiga, kalian butuh fundamental. Itu kenapa Broksum doang nggak cukup. Biar adil dan kalian nggak telan mentah-mentah cara baca ini, kita lihat 2 sisinya. Sisi yang dukung, kalau kalian disiplin gabungin Broksum sama fundamental, kalian bisa bedain distribusi beracun kayak dada dari aliran keluar teknis kayak IMPC. Kalian nggak akan gampang ketipu cerita akuisisi kosong dan nggak gampang panik jual cuma karena lihat asing keluar. Tapi, Broksum juga bisa nipu. Pemilik bisa jualan pakai kode broker yang biasa dipakai retail buat nyamar. Bisa transaksi silang antar rekening sendiri. Jadi, satu hari net jual gede belum tentu artinya yang kalian kira. Itu kenapa kalian harus baca pola minimal 3 hari atau 1 minggu, bukan cuma 1 hari, dan selalu digabungin sama fundamental. Dan di 2 saham yang tadi, bisa aja kita salah. Invalidasinya begini, buat IMPC, kalau ternyata buyback-nya cuma sedikit yang dieksekusi, dan pengendalinya malah lanjut jualan lebih banyak pas harga naik, berarti yang tadinya kelihatan akumulasi sebenarnya cuma jaga harga sambil distribusi. Tesis akumulasinya gugur. Buat dada, kalau ternyata ada aksi koperasi nyata yang beneran ngangkat fundamentalnya, baru cerita distribusinya berubah. Tapi sampai itu terbukti, polanya udah jelas. Jadi alat ini bukan kristal ajaib.
Ini cara naikin probabilitas untuk kalian baca saham yang benar, bukan jaminan. Resikonya tetap ada, dan itu harus kalian sadarin duluan sebelum mikirin untungnya. Jadi kita bahas ini bukan biar besok kalian buru-buru cari saham yang lagi diserap terus diborong. Kita bahas biar kalian punya alat baca, supaya pas suatu hari kalian buka broksum saham yang kalian pegang dan lihat smart money jualan gede, kalian nggak langsung jualan panik atau langsung FOMO. Oke, dari semua yang tadi kita bahas, saya ringkas jadi 3 hal. Yang pertama, broksum itu alat yang powerful, tapi dia cuma nunjukin aksi, bukan motif. Smart money jualan gede di dada dan di IMPC kelihatannya mirip di broksum, padahal motifnya kebalikan total. Yang kedua, yang ngebedain distribusi dari akumulasi itu fundamentalnya. Siapa yang jualan, beritanya nyata atau cuma cerita, dan apakah laba perusahaan nopang harganya. Dada pemiliknya exit pakai cerita kosong. Labanya 1,1 miliar, tapi dihargain 1,8 triliun. IMPC aslinya keluar karena MSCI, tapi bisnisnya nyata. Laba 620 miliar, walaupun valuasinya tetap mahal dan punya resiko sendiri. Yang ketiga, tiap saham ada bull and bear-nya. Dada pun ada nilai bull-nya. IMPC pun ada bear case-nya. Pengendali net jual, valuasi premium, float tipis. Gak ada yang hitam putih. Tugas kalian baca dua sisinya, bukan jatuh cinta sama satu narasi. Sekarang giliran kalian. Buka aplikasi sekuritas kalian, pilih satu saham yang kalian pegang. Buka broksumnya minggu ini, lihat siapa yang jualan. Terus tanya 3 langkah tadi. Siapa yang jualan, beritanya nyata atau enggak, fundamentalnya dukung apa enggak. Coba di quote sendiri, ini dada atau ini IMPC. Menurut kalian, dari 3 langkah tadi, mana yang paling sering bikin retail salah baca? Atau ada saham lain yang kalian curiga polanya kayak salah satu dari 2 ini? Komen di bawah, saya baca semuanya. Saya Mbak Katono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka chart warna merah kayak darah, katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah, katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.